Oke, kita bahas materi tentang peluang yang kemarin dikuiskan ya. Di sini bisa dilihat Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. Bertitik 1 sebanyak 2 kali, tentukan frekuensi relatif yang muncul dadu bertitik 1. Pertanyaannya frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif itu adalah ini ya, banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan. Frekuensi relatif juga disebut dengan peluang empirik. Kejadian K adalah peluang empirik kejadian K adalah perbandingan antara banyaknya kejadian K dengan banyaknya percobaan. Contohnya begini nih, contoh ya. Sebuah dadu dilempar 50 kali dan muncul mata dadu sebanyak 8 kali. Tentukan peluang empirik munculnya mata dadu 4. Nah, di sini banyaknya kejadian K itu ada 8. Banyaknya kejadian muncul mata dadu 4. Nah, percobaan semuanya 50 kali. Jadi 8 per 50 sama dengan ini ya, 0,16. Ya, ini gampang banget ya. Nah, contoh ini. Frekuensi relatif berarti jawabnya gini. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian berapa? 25 kan? 25 per banyaknya percobaan. Semuanya percobaannya 200 ya. Ya, ini dibagi atau kita perkecil aja ya. Bagi 25, ini dibagi 25. Jadi 1 per berapa? 8 ya. 1 per 8 jawabannya. 1 per 8 itu berapa? 0,125 ya, yang ini. Oke, selanjutnya Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. Bertitik 3 sebanyak 17 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul dadu bertitik 3. Berarti frekuensi relatifnya untuk dadu bertitik 3 itu berapa kali kejadiannya? 17 kan? 17 dibagi semua percobaannya 200 ya. 17 dibagi 200 hasilnya 0,085 ya. Oke, yang ini. Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul mata dadu sebagai berikut. Bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatifnya. Masih sama ya. Frekuensi relatif itu sama dengan banyaknya kejadiannya kan 56 kali dibagi percobaannya 200 ya. 56 dibagi 200 sama dengan 0,28 ya, gampang kan? Nah, ini untuk mencari frekuensi relatif atau disebut juga dengan peluang empirik. Oke, selanjutnya nomor 4. Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu bertitik 3. Ini ya, sebuah dadu. Titik 1, ada titik 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6 titik di sisi dadu itu ya. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya ruang sampel. Jadi ini kemungkinan yang muncul ketika kalian melempar sebuah dadu. Misalkan kalian melempar dadu, titik berapa yang muncul? Kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel untuk sebuah dadu itu ada 6 ruang sampelnya. Nah, sekarang gini, tentukan peluang munculnya mata dadu bertitik 3. Jadi nulisnya gini, peluang munculnya 3, angka 3, titik 3 itu pada sebuah dadu ada berapa? Kan ada 1 kan? Ya, 1 di sini. Nah, ada titik 3 itu kan ada satu sisi kan? Berarti 1 dari berapa semuanya? Dari 6. Jawabannya 1 per 6 ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya masih si Siti ya. Nah, Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang muncul mata dadu bertitik lebih dari 3. Nah, mata dadu bertitik lebih dari 3 yaitu kan bisa 4, 5, 6 ya.
Kan sampai 6 kan mata dadu itu. Ada berapa semuanya? Ada 3 kan? 4, 5, 6, yang lebih dari 3 itu. Ya, jadi peluang ya titik gini tulis saya, lebih dari 3 itu ada berapa? Ada 3, 4, 5, 6 ini. Dari berapa? Dari ruang sampelnya, dari 6. Jadi 3/6 kita perkecil jadi 1/2 ya. Gitu caranya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 6. Masih si Siti ya. Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu bertitik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semuanya. Kemungkinannya berapa? Kan ini semuanya ada berapa? Ada 6 kan? Peluang semua berarti kan? Berarti 6 dari berapa? Dari 6. Jadi 1 jawabannya. Nah, kalau ya kalau nilai peluang itu sama dengan 1, ini kita sebut dengan pasti ya. Jadi nilai peluang itu antara 0 dengan 1 ya. Kalau nilai peluangnya 1 berarti artinya pasti, bukan kemungkinan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu bertitik lebih dari 0, lebih dari 6. Nah, ada nggak? Kan nggak ada kan? Karena apa? Karena ya maksimal kan 6 kan? Berarti 0 dari 6. 0 dari 6 itu berapa? 0 kan? 0 dibagi 6. Artinya kalau peluangnya 0 ya, jika peluang 0 ya, artinya apa? Artinya mustahil ya. Impossible ya, artinya impossible ya. Nggak mungkin ada kejadian. Oke, kita lanjutkan. 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Berarti ya di sini ada 2, ada 3, ada 4 sampai 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil 1 kartu secara acak. Kartu yang telah diambil kemudian dibalikin lagi, kembaliin. Tentukan peluang terambil kartu berangka genap. Nah, kalian cari angka genap dari nomor 1 sampai 15. Kita urut ya. 2, sini 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini angka genap. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Jadi peluang genap itu 7 dari berapa? Ruang sampelnya dari 15. Oke, kita lanjutkan nomor 9. 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Kartu yang telah diambil kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambil kartu berangka bukan genap. Yang bukan genap itu 1 ya, berarti ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi peluang yang ganjil kan, bukan genap tuh ganjil. Berarti berapa? 8/15. Oke, selanjutnya 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Soalnya sama ya, sama yang di atas. Kartu tersebut dikocok, diambil 1 kartu secara acak, kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambil kartu berangka kurang dari 7. Daftar dulu angka yang kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa semuanya? Ada 6 ya. Jadi peluang yang kurang dari 7 itu 6 dari 15 ya. Jawabannya 6/15 ya. Selanjutnya nomor 11. 15 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 15. Kartu tersebut dikocok, kemudian diambil 1 kartu secara acak.
tentukan peluang terambil kartu berangka lebih dari 11. Oke, yang lebih dari 11 itu berarti 12, 13, 14, 15 kan? Karena ada 15 kartu. Jadi peluang yang lebih dari 11 itu 4 kan? Ya, 4 dari 15. Oke. Nomor 12. Dalam sebuah kotak terdapat kartu bilangan bernomor 1 sampai 20. Sebuah kartu diambil dengan pengembalian. Tentukan kejadian kartu berangka genap. Ya, angka genap itu berarti dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini semuanya ada 10 ya. Jadi peluang angka genap itu 10 dari 20 ya, atau 1/2, atau jawaban ini juga bisa ya. Oke, nomor 13. Di dalam sebuah kotak terdapat kartu bilangan bernomor 1 sampai 20. Sebuah kartu diambil dengan pengembalian. Tentukan kejadian kartu berkelipatan 3. Kelipatan 3 itu dari angka 3 ya. 3 kelipatan 3 berarti tambah 3 lagi ya, 6, tambah 3 lagi 9, 12, 15, 18. Semuanya ada 6. Berarti peluang ya kelipatan 3 itu 6 dari 20. Oke, selanjutnya nomor 14. Di dalam sebuah kotak terdapat kartu bilangan yang bernomor 1 sampai dengan 20. Sebuah kartu diambil dengan pengembalian. Tentukan kejadian terambil kartu berangka lebih dari 20. Nah, ini kan tidak ada ya. Kalau tidak ada, kejadiannya mustahil. Kejadian mustahil itu 0. Baik. Nomor 15, pertanyaannya masih sama. Ya, ada kartu nomor 1 sampai 20. Tentukan kejadian kartu berangka prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ya. Semuanya ada 7. Oh, sorry, di sini ada 19. Semuanya ada 8 ya. Jadi peluang prima itu 8 dari 20. Oke, selanjutnya melempar satu dadu dan satu uang, maka banyaknya titik sampel adalah, nah tadi dadu itu ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 6 ya, karena ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau uang gimana? Kalau uang koin kan misalkan ya, itu ruang sampelnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena kalau uang itu 2 kemungkinan, bisa sisi yang angka ya, atau sisi gambar. Contoh kalau uang 1000 ini yang angka ya, ini yang gambar. Gambar apa? Gambar angklung misalkan ya. Ya, jadi 2 kemungkinan. Jadi ruang sampelnya ya dikaliin aja, 6 kali 2 sama dengan 12 ya. Selanjutnya nomor 18. Dalam pelemparan 2 koin mata uang, maka peluang muncul gambar dan gambar adalah, nah gini ya. Kalau ini ada 2 koin ya. Ini koin pertama, ini koin kedua ya. Koin pertama, koin kedua. Kan peluang koin itu angka dan gambar. Sebutlah A dan G. Ya. Sekarang gini, peluang munculnya gambar dan gambar. Nah, sekarang cari ruang sampelnya dulu kalau 2 koin. Misalkan kalau 2 koin, ini koin 1, ini koin 2. Kan peluangnya A sama G kan, angka dengan gambar. Maka kalau koin 2 kan juga angka dan gambar kan. Kalau dipasangkan ya,
munculnya bisa angka dengan angka, koin 1 angka, koin 2 juga angka, bisa koin 1-nya angka, koin 2-nya gambar, ya, atau bisa juga kemungkinannya begini, yang koin 1 gambar, yang koin 2 angka, atau yang koin 1-nya gambar, koin 2-nya juga gambar. Jadi semuanya ada 4 ya, 4 ruang sampel kalau 2 koin. Sekarang pertanyaannya gini sekarang nih. Maka peluang muncul gambar dan gambar, di sini ada berapa gambar dan gambar? Ada 1 nih. Ya. Jadi peluang gambar dan gambar itu ada 1 dari berapa? Dari 4 kemungkinan ini, ya, dari 4. Jadi jawabannya 1/4. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya nih. Nomor 19 nih. Melempar 3 buah uang logam bersamaan. Peluang muncul 2 gambar adalah, nah sekarang ada koinnya ada 3. Koin 1, koin kedua, sama koin ketiga. Gini cara buat ruang sampelnya. Kan kemungkinannya angka dengan gambar. Nah, koin kedua juga kemungkinannya kan angka dengan gambar juga kan. Ini juga kemungkinannya angka dengan gambar. Nah, sekarang ada koin ketiga. Ini kemungkinannya angka dengan gambar lagi. Ini juga sama, angka dengan gambar. Ini juga angka dan gambar. Begitupun ini. Oke, sekarang kita cari kemungkinannya nih. Nah, kemungkinan kalau 3 koin ini ya, yang terjadi ini koin 1, koin 2, koin 3. Yang terjadi semuanya muncul angka. Atau yang terjadi angka, sini bacanya, angka, terus gambar, terus ini, angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Yang ini, gambar, angka, angka. Terus gambar, angka, gambar. Terus yang ini gambar, gambar, gambar. Jadi ruang sampelnya semuanya ada berapa? Nih. Oh ya, sorry ketinggalan ya. Ini, yang ini, gambar, gambar, angka ya. Yang ini nih, gambar, gambar, angka. Ya, jadi semuanya ada 8 ya. Jadi ada ruang sampelnya 8. Pertanyaannya gini sekarang ya. Melempar 3 buah uang logam bersamaan, peluang muncul 2 gambar. Nah, yang 2 gambar ya, lihat nih. Cari yang 2 gambar. Nah, yang ini. Nih kan 2 gambar kan? Ini dengan ini. Terus cari lagi. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini sama yang ini. Peluang muncul 2 gambar. Ada berapa? Ada ya, 2 gambar. Ada 3. Dari semuanya berapa? Dari 8 ya. Jadi jawabannya 3/8. Paham ya? Oke, nomor selanjutnya nomor 20. Ivan memiliki kantong berisi 9 kelereng biru ya. Jadi yang biru ada 9, kemudian 6 kelereng hitam. Yang hitam ada 6 ya. Ia mengambil sebutir kelereng secara acak, ternyata warna biru ya, tidak dikembalikan. Jadi gini pertamanya, kasus 1 ambil biru, terus nggak dikembalikan ya. Jadi kasus keduanya, nah ini kan asalnya ya, yang biru karena nggak dikembalikan jadi ada 8, dan yang hitam tetap 6 kan, yang hitam masih 6 ya, karena yang ambil 1 nggak dikembalikan lagi. Nah, sekarang pengambilan kedua, peluang terambil warna hitam. Jadi peluang warna hitam
itu 6 ya, dari kan asalnya 15 ya, jadi 14 karena 1 tidak dikembalikan, jadi 6 per 14 ya, atau kita perkecil dibagi 2, 3 per 7.